Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya dan semua orang yang mendengar sabda Tuhan ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada minggu hari ini diberikan fokus atau tema dipanggil untuk mengasihi. Yeremia dipanggil Tuhan untuk mengasihi dengan memberitakan rencana Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya yang ada di Yerusalem dan yang ada di provinsi Yehuda. Mengapa? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya karena mereka tidak lagi konsisten hanya menyembah kepada Allah. Oleh karena pengaruh raja yang datang dari luar negara yang mempengaruhi kerajaan atau raja yang ada ketika itu, mulai ada pergeseran iman percaya bangsa pilihan Allah itu. Singkatnya, mereka menjadi umat yang jatuh kepada pemahaman yang sinkretis, tidak bulat lagi kepada Allah. Pergi ke gereja, tapi juga pergi menyembah kuburan. Beribadah hari Minggu, tapi juga pergi ke dukun. Fokus berdoa tengah malam, tapi juga memberikan sesajen. Ini semua praktek yang sinkretis. Allah memilih Yesaya untuk memberitakan bahwa bangsa itu akan dihajab habis. Kalau kita melihat dari pasal yang ke-23 ayat 11 dikatakan, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Teks ini mengindikasikan lapisan elit di tengah-tengah bait Allah menjadi orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang berbalik dari kehendak Allah, berbicara firman Tuhan, berbicara kebaikan, tapi yang dilakukan adalah hal yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Ini membuat Allah marah dan memilih Yeremia, mengutus Yeremia, menugaskan Yeremia untuk menyampaikan bahwa mereka akan menghadapi satu malapetaka besar, kehancuran dibuat oleh bangsa yang kuat. Mereka akan ditawan, hancur lebur bangsa itu, dan akan dibawa ke pembuangan Babel. Karena apa? Karena kalangan masyarakat
yang kelas atas saja sudah betul-betul berlaku tidak adil, berlaku tidak benar, berbicara tidak baik, dan selalu berbicara tidak konsisten, tidak memperlihatkan kehendak Allah lagi. Apalagi kalangan yang biasa, kalangan bawahan, masyarakat biasa, tentu akan lebih hebat lagi perlakuannya. Ini yang tidak Tuhan kehendaki dari kehidupan mereka. Karena itu Allah memanggil Yeremia, tapi Yeremia mengatakan bahwa aku ini Tuhan masih muda, tidak pandai berbicara, memberikan alasan-alasan yang tidak logika, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya Allah memberikan pembelaan, motivasi, memberikan satu cara bagaimana Yeremia percaya terhadap dirinya sebagai pilihan Allah. Saudaraku yang kekasih, meski percaya bahwa saudara adalah yang dipilih oleh Allah, sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih dan dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebelum dunia dijadikan, kita harus percaya bahwa Allah dalam nama Yesus telah menetapkan kita sebagai siapa saya, sebagai siapa kamu, sebagai siapa Yeremia pada ketika itu, pada saat kehidupan kita masa kini di sini dan untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya Allah mengatakan kepada Yeremia bahwa sebelum ia ada di rahim ibunya, Allah sudah tahu dan mengutus dia, sudah menguduskan dia, bahwa dia menjadi orang yang pandai, yang bisa, yang berani, yang kokoh dan teguh iman dan pendiriannya menyampaikan kabar yang baik itu. Saudaraku yang kekasih, begitu kuat Allah membackup, begitu kuat Allah untuk menemani, begitu kuat Allah menyertai Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan. Mempertegas panggilannya itu, bahwa tugas itu sebenarnya, bahwa pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan Allah. Yeremia hanya sebagai alat media untuk Allah. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan dalam sebaliknya, dalam ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8, di sana memberi isyarat bahwasanya pengutusan Allah kepada Yeremia meski mampu mensiasati hubungannya dengan orang-orang elit, dengan pemerintah. Jangan terlampau dekat kepada mereka penguasa dan pemerintah, dan jangan terlampau jauh kepada mereka dari penguasa dan pemerintah ketika itu. Supaya apa? Supaya enak hubungannya. Dengan enak hubungannya, maka enaklah apa yang mau sampaikan oleh Yeremia kepada mereka, karena mereka di kalangan elit, di kalangan atas, termasuk di bait Allah, adalah orang yang sudah berlumuran atas kefasikan, kejahatan yang tidak disukai oleh Allah, yang membuat Allah silau untuk melihat bangsa itu. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya 9 sampai ayat yang ke-10 Allah berjanji akan menyertai dia. Allah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan ke mulutnya pembicaraan, perkataan. Allah membuat dia menjadi media, menjadi alatnya. Dan Allah yang bekerja lewat alatnya itu, lewat Yeremia. Dikatakan untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan yang tidak baik itu. Untuk mencabut dan merobohkan yang jahat itu. Dan untuk membinasakan dan merubuhkan yang tidak baik itu, untuk membinasakan dan meruntuhkan kekuatan-kekuatan yang fasik, yang jahat, yang munafik itu. Sebaliknya, Allah menjanjikan akan menyertai dia membangun dan menanam kembali. Saudaraku yang kekasih, bukan pekerjaan yang mudah. Merobohkan, menghancurkan, dan sekaligus membinasakan, dan demikian juga untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, tapi sekaligus setelah itu dia membangun dan menumbuhkan. Kalau dia bukan disertai oleh Allah, kalau dia bukan tidak menjadi media yang dikatakan Allah tadi dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau takut, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi
dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan, karena aku menaruh tanganku, menaruh perkataanku, menjamah mulutmu. Aku mengatur semua apa yang ada di pikiranmu, lalu engkau suarakan lewat mulutmu, dan itu adalah suaraku. Firman, kata, nubuatan, sabda yang disampaikan oleh Yeremia adalah sabda perkataan Allah sendiri. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudaraku yang kekasih, dekat kepada Allah, belajar kepada Tuhan, dan merendah hati agar pembicaraan kita pembicaraan yang sungguh-sungguh yang tajam, yang sungguh-sungguh berpengaruh, yang sungguh-sungguh bermakna, bisa mengubah hati pikiran setiap orang yang percaya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas segala bangsa-bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yehuda, tapi juga untuk bangsa yang lain yang ada di sekitar Yehuda. Oleh karena itu Yeremia mulai bangkit dan berbicara, dan akhirnya oleh karena keberanian Yeremia ditangkap dan dia dipenjarakan, dan hal itu tidak persoalan buat Yeremia. Saudaraku yang kekasih, apapun panggilan saudara menjadi siapa di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang ada di perkampungan kita, entah dimanapun itu, di lapangan sosial, di lapangan adat, budaya, tradisi kita, pergilah kerjakan yang baik, yang adil di sana. Jangan munafik, jangan fasik, mengetahui yang baik di sana, tapi justru melakukan yang tidak baik. Banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Gunakan kesempatan itu memperlihatkan warna panggilan saudara, demi untuk menyingkapkan cinta kasih Allah dalam nama Yesus, yang membuat orang bersukacita, bersenang-senang bersama Tuhan yang saudara fasilitasi hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengaitkan dan meyakinkan bahwa kami masing-masing adalah yang dipilih Tuhan, ditempatkan Tuhan di mana kami kini berada dan bertugas. Sebagai siapapun di rumah tangga, di masyarakat, di pemerintahan, dan termasuk di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Berkati kami mengaminkan akan status kami, sehingga sungguh-sungguh kami menghidupinya, memperlihatkan Kristus Yesus berkarya sungguh-sungguh, memperlihatkan cinta kasih kerajaan Tuhan yang hidup dan yang kami hidupi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.